Saya nggak main-main. Kamu paham nggak? Saya nggak main-main. Saya ini 29 tahun dan saya aktivis HAM. Belum lama ini, warganet Twitter digemparkan persoalan antara warganet bernama Safa dengan penggemar boy group K-pop NCT Dream. Persoalan yang terjadi di ranah penggemar K-pop ini mengundang warganet lain untuk ikut berkomentar. Salah satunya pegiat media sosial Twitter, @ndorotejo, yang ikut menaruh perhatian dan mencuitkan opininya pada Kamis 19 Mei 2022 dini hari. Dihubungi kompas.com, pada Jumat 20 Mei 2022 malam, pemilik akun membenarkan perseteruan antara Safa dengan penggemar NCT Dream. Bermula dari Safa yang dianggap menghina anggota NCT Dream, penggemar pun membuatkan forum space bertajuk Safa Space sebagai tempat berdiskusi kedua pihak. Tak lama setelah forum digelar, rekaman isi diskusi dalam space tersebar hingga menjadi topik perbincangan di media sosial berlogo burung biru. Beberapa hal yang pemilik akun sorot, antara lain sikap arogansi yang dinilai menyudutkan warganet Safa. Menilik persoalan ini, bukan kali pertama perseteruan antara penggemar atau antara penggemar dan non-penggemar terjadi. Tak hanya di kalangan K-pop, fenomena serupa juga terjadi di lingkup penggemar lain. Lantas mengapa seseorang bisa sedemikian mengidolakan hingga berani maju membela sang idola? Penjelasan psikolog dan akademisi dari Universitas Aisyah, Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, tidak ada yang salah dengan memiliki idola di dalam hidup. Pasalnya sesungguhnya idola bisa memberikan hal positif untuk pengembangan diri seseorang. Ratna menjelaskan, biasanya proses mengidolakan seseorang diawali dari ketertarikan karena hal yang sama dan berupa kekaguman. Awal kekaguman mendorong untuk mengetahui lebih jauh tentang sang idola, hingga diikuti dengan perilaku mengumpulkan foto, guntingan berita atau clipping, tulisan atau karya lain dari sang idola. Lebih lanjut, Rana menerangkan, ketika seseorang memiliki idola, ia akan memasukkan nilai-nilai atau hal yang melekat dalam diri idola ke dalam dirinya. Pengakuan dari orang lain juga dapat diperoleh ketika orang lain menunjukkan kekaguman atas perilaku mengidola yang ditunjukkannya. Fans dikendalikan oleh ego. Sebaliknya, jika perilaku dan atribut negatif, perilaku mengarah kepada hal negatif juga akan menjadi pola perilaku membanggakan bagi penggemar. Ratna mencontohkan, seperti menonton konser atau mengikuti kehidupan idola yang justru merugikan mereka secara finansial. Hal inilah yang menurut Ratna mengkhawatirkan. Ditambah ego penggemar yang kadang merasa tidak terima saat idolanya dikomentari orang lain di luar persepsi penggemar. Membalas komentar yang dianggap tidak sesuai atau menjatuhkan idola dengan komentar buruk, menurut Ratna bukan tindakan yang bijak. Justru bisa semakin mengacaukan keadaan. Pasalnya balasan komentar penggemar juga bisa ditanggapi miring oleh orang lain. Pesan Ratna, jangan sampai hanya karena tulisan di media sosial yang berbau idola membuat kesehatan mental menjadi terganggu, tidak merasa tenang, diteror, bahkan diperkarakan ke pengadilan. Peran orang tua dan lingkungan amat penting. Terkait fenomena ini, peran orang tua dan lingkungan amat dibutuhkan untuk mengawasi perilaku penggemar terutama di usia remaja. Dengan demikian, idola akan menjadi inspirasi yang mendorong semangat remaja dalam meraih impiannya. Terus ini, kalau kamu tetap menolak 3 opsi itu, mohon maaf sebesar-besarnya, saya tetap bawa hal ini ke ranah hukum. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.